Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 11 November 2022 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Amsal 10 ayat 16 yang berkata demikian. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Jujurlah dengan gajimu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kata gaji ini sama dengan kata upah yang ada di dalam Amsal 10 ayat 16 tadi. Dan kata gaji ini juga sama dengan kata penghasilan yang ada di dalam Amsal 10 ayat 16 yang tadi saya baca. Jadi kata gaji, upah atau penghasilan itu adalah sejumlah nilai uang yang diberikan kepada seseorang saat dia bekerja atau melakukan sesuatu. Dan hal ini juga terjadi di dalam dunia pekerjaan saudara dan saya, atau di dalam dunia pelayanan saudara dan saya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengangkat tema tentang jujurlah dengan gajimu, karena ada banyak orang ternyata nggak bisa jujur dengan gajinya. Kalau nggak bisa jujur dengan gajinya, sudah pasti saudara tidak akan bisa jujur dengan uang orang lain. Sudah pasti saudara tidak akan bisa jujur dengan uangnya Tuhan. Jujurlah dengan gajimu adalah jujurlah dengan uang yang saudara dan saya dapatkan sebagai pendapatan yang Allah percayakan. Saya punya 3 poin yang mau saya share saat ini yang berhubungan dengan jujur dengan gajimu. Yang pertama, saudara dan saya harus bisa jujur mengakui dan menyebutkan gaji, upah, penghasilan kita dengan benar dan tepat. Kalau Tuhan mempercayakan saudara dan saya setiap bulan gajinya 1 juta, ya sebutkan 1 juta. Jangan saudara dan saya dapat 1 juta, tapi ngomongnya ke orang lain 10 juta. Itu namanya bohong. Kalau saudara dan saya punya gaji 1 juta, lalu kita ngomong kepada orang 500, itu juga namanya bohong. Mari belajar untuk jujur dengan apa yang kita dapatkan. Saudara lihat di dalam kisah para rasul tentang Ananias dan Safira. Waktu mereka menjual sebidang tanah dan kemudian mereka bawa kepada Petrus, menyerahkannya untuk Tuhan. Petrus bertanya kepada mereka, apakah ini uang hasil seluruh penjualan tanah kalian? Mereka berdua bersepakat membohongi Allah dan juga Rasul Tuhan. Dan Alkitab berkata, mereka menyebutkannya dengan tidak jujur. Alhasil, detik itu juga mereka jatuh dan mati. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu Tuhan menasehatkan saudara dan saya jujurlah menyebutkan ini. Menyebutkan uang kita, akui itu gaji kita, penghasilan kita bukan di hadapan kita saja, bukan di hadapan orang saja, tapi di hadapan Tuhan. Jika gaji saudara adalah 1 juta, ya datang kepada Tuhan sebutin itu. Gak usah bohong. Kalau saudara bohong, saudara bisa mengalami nasib seperti Ananias dan Safira. Tapi Tuhan kiranya jauhkan itu daripada kita. Yang kedua, jujurlah mendapatkan gajimu. Kok bisa ya saudara?
Iya, ada berapa banyak saudara dan saya diberikan gaji 1 juta misalnya. Tapi kita berusaha dengan cara-cara yang tidak jujur untuk mendapatkan gaji menjadi 10 juta. Dengan cara korupsi, mencuri uang milik orang lain, menipu orang dan kemudian mendapatkan uang itu namanya saudara dan saya tidak jujur dalam mendapatkan gaji. Mari selidiki gaji saudara dan saya hari-hari ini. Apakah saudara benar-benar mendapatkan gaji itu dari hasil murni, hasil yang benar dari setiap pekerjaan dan pelayanan saudara dan saya? Ataukah saudara dan saya mendapatkannya dari mengambil milik orang lain, mengambil jatah uang orang lain, mengkorupsi apa yang dipercayakan bagi saudara-saudara, mengambilnya untuk saudara, dan mencuri? Firman Allah hari ini mengajar saudara dan saya di dalam Amsal yang tadi saya baca. Amsal 10 ayat 16. Upah pekerjaan orang benar membawa kehidupan, tapi penghasilan orang fasik itu membawa kepada dosa. Ketika saudara dan saya menjadi fasik, maka kita akan menjadi orang yang nekat untuk mengkorupsi, untuk mencuri uang orang lain, untuk menipu demi mendapatkan penambahan keuangan. Dan itu akan membuat penghasilan kita sama dengan penghasilan orang fasik yang membawa kepada dosa. Tuhan mengingatkan untuk saudara dan saya menjauhkan ini. Mari jujur dalam mendapatkan gaji kita. Berapa yang udah ditetapkan itu aja yang kita dapatkan. Berbeda jika suatu hari nanti dari pekerjaan saudara dan saya, dari pelayanan saudara dan saya, Allah membuat kita menerima anugerah. Ada reward, ada bonus, itu no problem. Tapi mari jujur mendapatkan gaji kita tanpa korupsi, tanpa mencuri, dan tanpa menipu orang lain untuk mendapatkan uang. Yang ketiga, yang terakhir, jujurlah dalam mengelola gajimu. Maksudnya apa? Ada banyak orang jujur sebutin, jujur mendapatkan, tapi tidak jujur dalam mengelola. Tahukah saudara, dalam setiap keuangan, penghasilan, upah, gaji yang Tuhan berikan bagi kita, di dalamnya ada bagian yang harus dipakai untuk saudara dan saya. Di dalamnya ada bagian yang harus saudara dan saya kembalikan kepada Tuhan. Dan di dalamnya ada bagian yang harus saudara dan saya taburkan bagi orang lain. Pilihan ada pada kita. Apakah kita hari-hari ini sudah jujur dalam mengelola keuangan, gaji, penghasilan, upah yang Tuhan berikan? Saudara dan saya dapat menjawabnya. Tapi firman hari ini mengingatkan kita bahwa upah orang benar akan membawa kepada kehidupan hal-hal baik. Tetapi penghasilan orang fasik akan membawa kepada dosa. Kita memilih untuk menjadi orang benar yang jujur menyebutkan mengakui gaji kita, jujur mendapatkan gaji kita, dan jujur pula mengelolanya bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam jujurlah dengan gajimu. Amin.